Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul psikoanalitik terapi. Ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama ada pandangan Sigmund Freud terhadap teori psikoanalisis. Yang kedua ada struktur kepribadian dalam teori analisis. Yang ketiga ada pertumbuhan kepribadian dalam teori analisis dan juga mekanisme pertahanan diri dalam teori analisis. Dan yang terakhir ada teknik dan juga prosedur dalam pelaksanaan terapi psikoanalisis. Pada pembahasannya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan terapi psikoanalisis. Nah, terapi psikoanalisis ini gabungan dari dua kata, dari kata terapi dan juga psikoanalisis. Terapi di sini berarti proses penyembuhan atau proses pengobatan. Sedangkan psikoanalisis adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menjelaskan tentang sifat dasar dari dan juga perkembangan kepribadian yang mencakup unsur emosional, motivasi, dan juga yang lainnya. Jadi terapi psikoanalisis ini adalah metode atau proses penyembuhan psikologis yang dilakukan oleh terapis pada pasiennya yang didasarkan pada teori psikoanalisis dengan cara mencari tahu permasalahan dan juga pengalaman yang dirasakan oleh pasien ketika waktu kecil sehingga muncul dorongan-dorongan yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Dengan Sigmund Freud terhadap teori psikoanalisis. Sigmund Freud memandang kepribadian manusia dengan deterministik. Maksudnya adalah Freud percaya bahwa perilaku manusia yang dilakukan selama hidupnya itu dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan Freud ini mengibaratkan kepribadian manusia seperti gunung es yang mengapung di lautan. Nah, bagian yang tampak di atas permukaan laut itu melambangkan seperti kesadaran manusia, sedangkan bagian yang lebih dalam yang tenggelam di bawah permukaan laut adalah hal-hal yang tidak kita sadari. Selanjutnya, struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis. Dari pengibaratan gunung es tadi, Freud itu mengelompokkan tingkat kepribadian manusia menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsius atau sadar, di mana di tingkatan ini itu berisi semua hal yang kita lakukan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Freud berpendapat bahwa kesadaran hanya memiliki sedikit ruang untuk pemikiran, perasaan, dan juga ingatan dalam diri kita. Yang selanjutnya ada preconscious atau prasadar. Tingkatan ini sering disebut sebagai available memory atau ingatan yang siap diakses. Tingkatan ini menjadi penampung untuk ingatan-ingatan yang tidak bisa kita ungkapkan secara langsung, tapi masih bisa diingat kembali. Dan yang ketiga ada unconscious atau ketidaksadaran. Di tingkatan ini merupakan lapisan terbesar dari kepribadian manusia, yang mana ketidaksadaran ini menjadi fokus utama dalam teori psikoanalisis ini. Nah, pada tahun 1932, Freud ini mengembangkan 3 tingkatan kepribadian manusia menjadi 3 struktur kepribadian yang lainnya, yaitu pertama id atau das. Id atau das ini merupakan aspek biologis kepribadian manusia, di mana aspek ini bersandar pada prinsip kenikmatan atau prinsip ini berisi tentang hanya ingin mencari kesenangannya saja dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, id ini mempengaruhi timbulnya ego dan juga superego. Yang kedua ada ego atau das ich. Nah, ego ini menjadi aspek psikologis bagi manusia yang mana aspek ini itu berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan juga memenuhi kebutuhan dari id. Ego ini bersandar pada prinsip
realitas, yang mana prinsip realitas ini bertujuan untuk memahami realitas dengan baik, lalu mempelajari pengalaman dari masa lalu, kemudian membuat rencana untuk dilakukan di masa depan. Yang ketiga ada superego. Atau das Über-Ich. Nah, superego di sini menjadi aspek sosiologis dari kepribadian manusia yang berfungsi sebagai kekuatan moral dalam diri kita bagi setiap individu, dan aspek ini bersandar pada prinsip idealistik. Aspek ini didapatkan dari pembentukan moral yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih kecil. Aspek sosiologis ini dapat berupa moral atau nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, baik atau buruknya, benar atau salahnya, sopan atau tidaknya, dan yang lain-lainnya. Nah, walaupun Freud telah mengembangkan 3 tingkatan kepribadian menjadi 3 struktur kepribadian yang lainnya, 3 struktur kepribadian ini tidak bisa menggantikan posisi dari tingkatan kepribadian yang sebelumnya, tapi malah menjadi pelengkap bagi 3 tingkat kepribadian yang sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan tentang pertumbuhan kepribadian dan juga mekanisme pertahanan diri dalam teori psikoanalisis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan pertumbuhan kepribadian dan mekanisme pertahanan dalam terapi psikoanalisis. Jadi yang pertama yaitu pertumbuhan kepribadian. Jadi di sini pada pertumbuhan kepribadian memiliki 3 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap infantil, yaitu pada tahap infantil ini memiliki 3 fase lagi. Nah, pada fase yang pertama yaitu fase oral pada umur 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini berfokus pada mulut, yang dimana bayi ini mendapatkan kepuasan melalui aktivitas seperti mengisap, makan maupun menggigit. Contoh seperti jika kebutuhan oral anak ini tidak terpenuhi, maka saat dewasa ia bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok atau bisa menggigit jarinya. Nah, yang kedua pada fase anal pada umur 1-3 tahun, yang dimana berfokus pada kemandirian dari anak tersebut. Contohnya anak yang terlalu ketat atau longgar bisa menjadi seseorang yang terlalu disiplin atau bisa menjadi pribadi yang berantakan. Ketika kemandiriannya atau kebiasaannya ini tidak teratur dengan baik. Nah, fase yang ketiga yaitu panalik pada umur 3-6 tahun, yang dimana berfokus pada area genital, yaitu anak ini akan mengalami ketertarikan seksual pertamanya. Misal yaitu seorang anak laki-laki mungkin merasa cemburu terhadap ayahnya karena terlalu cinta kepada ibunya. Nah, selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap laten, yang dimana pada tahap ini dorongan seksual lebih ditekankan dan energi anak ini lebih difokuskan pada perkembangan keterampilan sosial, pendidikan maupun hobinya. Seperti halnya
anak-anak pada usia ini cenderung lebih tertarik pada kegiatan dengan teman sebayanya, dan pengembangan pertemanannya ini serta keterampilan sosial tanpa adanya perhatian besar terhadap dorongan seksualnya. Nah, yang ketiga, tahap genital, yaitu pada umur 12 tahun hingga dia dewasa. Nah, fokus kembali pada tahap ini, yaitu organ genitalnya, tetapi kali ini dalam konteks hubungan yang dewasa. Pada tahap ini dorongan seksual ini diarahkan pada hubungan heteroseksual yang matang. Nah, seperti remaja mulai mencari hubungan romantis dan seksual dengan lawan jenis mereka, dan perkembangan emosi serta kedewasaan seksual ini menjadi bagian penting dari kepribadiannya. Baik, selanjutnya pada mekanisme pertahanan diri dalam terapi psikoanalisis. Jadi pada mekanismenya ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu represi atau repression. Nah, pada mekanisme pertahanan diri dalam terapi psikoanalisis ini memiliki proses menekankan ingatan atau emosi yang menyakitkan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Seperti halnya seseorang yang mengalami trauma atau masa kecil yang mungkin tidak dapat mengingat detail kejadian tersebut dalam sesi terapi yang dilakukannya. Nah, yang kedua yaitu sublimasi atau sublation, yang dimana pengalihan atau dorongan keinginan yang tidak bisa diterima ke dalam kegiatan yang lebih positif atau diterima secara sosial. Seperti seseorang dengan dorongan yang agresif mungkin bisa menyalurkan energinya ini bisa menjadi atlet di dalam olahraga bela diri. Nah, yang ketiga yaitu proyeksi atau projection, yang dimana menyematkan perasaan atau keinginan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Misal, dalam terapi, seseorang yang merasa tidak aman mungkin mengatakan bahwa orang lain sering merasa cemburu pada dirinya. Nah, yang keempat yaitu pemindahan, yang dimana mengalihkan emosi dari objek aslinya ke objek yang lain yang lebih aman. Nah, misal seseorang yang merasa marah pada teman atau bosnya mungkin malah melampiaskan kemarahannya kepada keluarganya di rumah. Nah, yang kelima yaitu rasionalisasi, yang dimana menciptakan alasan logis atau penjelasan yang dapat diterima untuk tindakan atau perasaan yang sebenarnya ini didorong oleh motif yang lebih mendalam dan tidak sadar. Misal, seorang pasien mungkin berkata bahwa ia tidak akan dipromosikan di dalam suatu pekerjaannya karena bosnya ini tidak menyukainya. Nah, padahal ia sebenarnya ini tidak terlalu cukup berprestasi dalam sesuatu yang akan dipromosikan oleh bosnya tersebut. Nah, yang keenam atau yang keenam, pembentukan reaksi atau reaction formation, yaitu
menunjukkan sikap atau perilaku yang berlawanan dari keinginan yang sebenarnya untuk menutupi keinginan tersebut. Nah, misal seseorang yang memiliki perasaan benci terhadap orang lain bisa saja menunjukkan kebaikan yang berlebihan pada orang tersebut di dalam terapi. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu regresi atau regression, yakni pada mekanisme ini kembali kepada pola perilaku yang lebih kekanak-kanakan atau primitif sebagai respon terhadap situasi stres. Nah, misal seseorang mungkin mulai bersifat kekanak-kanakan atau menangis dalam sesi terapi ketika menghadapi suatu permasalahan ini yang sulit. Selanjutnya yaitu teknik dan prosedur teori terapi psikoanalitik. Jadi pada teknik dan prosedurnya ini memiliki 6 bagian. Yang pertama yaitu mempertahankan, yaitu seseorang mencoba mempertahankan diri dari perasaan atau ingatan yang menyakitkan dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri ini seperti resepsi, rasionalisis, atau submalisi. Contohnya seperti kayak seseorang ini mungkin menolak berbicara tentang perasaan marahnya ini terhadap orang tua karena rasa bersalah yang ditahannya. Nah, yang kedua yaitu asosiasi bebas, yaitu teknik di mana seseorang diminta untuk mengatakan apapun yang muncul di benaknya tanpa sensor atau filter. Dengan tujuan ini mengungkapkan pikiran bawah sadarnya. Nah, seperti halnya dalam sesi terapi, seseorang bisa berbicara bebas tentang mimpinya, ingatan masa kecilnya, ataupun perasaan yang tiba-tiba muncul. Nah, yang ketiga yaitu penafsiran, yakni pada teknik ini terapi psikoanalitik ini mengandalkan kemampuan terapis untuk menafsirkan makna di balik perilaku, kata-kata maupun mimpi seseorang tersebut. Nah, seperti terapi ini mungkin mengatakan kepada seseorang bahwa ketika seseorang ini terhadap bos sebenarnya ini mencerminkan kekuatan masa kecil terhadap ayahnya. Nah, yang keempat yaitu pada analisis mimpi. Pada analisis mimpi ini yakni teknik untuk mengeksplorasi isi mimpi seseorang guna memahami pikiran bawah sadar mereka. Jadi Forn percaya bahwa mimpi itu adalah jalan menuju alam bawah sadar. Nah, seperti seseorang ini menceritakan mimpinya tentang jatuh dari tebing, dan terapis ini menafsirkan itu sebagai ketakutan kehilangan kontrol di dalam kehidupan. Nah, yang kelima yaitu analisis dan penafsiran resistensi, yakni terapis ini membantu seseorang ini mengenali dan memahami resistensi mereka, yaitu yang dimana upaya tidak sadar untuk menghindari topik atau masalah yang menyakitkan atau emosional. Nah, seperti seseorang mungkin tiba-tiba menjadi pendiam ketika pembicaraan ini beralih ke topik yang sensitif. Nah, seperti trauma masa kecil. Jadi terapis ini
menyoroti bahwa resistensi ini mungkin mengeksplorasi dari alasannya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, analisis dan penafsiran transferensi, yaitu teknik ini di mana seorang terapi ini mengamati bagaimana seseorang memproyeksikan atau mengendalikan perasaan dan pola hubungan masa lalunya kepada terapi. Nah, seperti seseorang mungkin merasa marah atau terlalu bergantung pada terapi, dan terapi ini bisa menafsirkan sebagai pengulangan dari perasaan terhadap orang tua di masa kecilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.